habis. Ini adalah mungkin tendangan terakhir, drop ball terakhir. Drop ball dilakukan wasit terhadap Rizky Ridho. Bola tendang jauh ke depan. Belum selesai pertandingan, bisa dikejar oleh... Oh! Apa yang dilakukan? Dan gol! Gol! Yes! Alhamdulillah! Alhamdulillah! Kembali Ramadan Sananta mencetak gol kedua Indonesia untuk memimpin menjadi 2-0 di akhir-akhir babak pertama. Gol kelima Ramadan Sananta di SEA Games kali ini sekaligus menandakan Indonesia unggul sementara 2-0 atas Thailand. Bung Maruf. Iya, air mata Ramadan Sananta, keajaiban di babak pertama. Kita saksikan bagaimana Ramadan Sananta menerima bola, tidak melihat gawang dari Rizky Ridho. Kita saksikan di sini sangat cerdik, kesalahan komunikasi, tendangan spekulasi, dan gol yang membuat Indonesia unggul 2-0 di babak pertama. Ramadan Sananta luar biasa, berhasil mencuri dari sela-sela kaki Jonathan Handi dan juga Song Chai Tong Chan, sehingga Ramadan Sananta langsung mengeksekusinya, mengangkat bola melewati kepala dari penjaga gawang Song Konwit Rakyat untuk menjadikan Indonesia unggul sementara 2-0 atas Thailand di babak pertama pada babak final SEA Games ke-32 Kamboja, langsung dari Stadion Nasional Olimpik di Phnom Penh, Kamboja. Ini Bung Maruf, namanya sedikit protes apa yang dilakukan oleh pemain Kamboja. Apakah Indonesia ditandangkan tidak fair? Oh, tetap gol! 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 Gol dari wasit Al-Matar Al-Hadli Hasim dari Oman. Di babak pertama Indonesia unggul 2-0. Nampaknya pertandingan belum selesai, Bung Maruf. Ya, memang sempat ada aksi protes yang dilakukan oleh pemain dari Thailand, tapi keputusan wasit cukup jelas bagaimana dia tetap menunjuk titik putih untuk dimulainya pertandingan setelah tadi gol diciptakan oleh Ramadan Sananta. Kita tidak tahu apa yang diprotes, kita tidak jelas apa yang terjadi mungkin sebenarnya. Thailand menganggap itu bola fair play, tapi kalau kita tidak ada bola pelanggaran, ataukah memang tadi bola fair play yang diberikan Thailand itu tidak juga, Bung Maruf? Ya, tapi itu kan bola sebenarnya adalah bola situasi yang memang bisa dimanfaatkan. Dan keuntungan untuk Indonesia, karena itu bola drop ball ya. Drop ball buat Indonesia. Betul. Jadi kalau drop ball itu adalah pemegang pertama bola, dia yang kemudian akan menendang bola. Jadi itu adalah advantage untuk Indonesia. 2-0 Indonesia unggul atas Thailand pada babak final ini. Belum selesai. Dan wasit asal Oman, Matar Ali Al-Hafli Qasim telah meniup peluit panjang tanda berakhir pertandingan babak pertama antara Indonesia melawan Thailand pada final cabang sepak bola SEA Games ke-32 Kamboja dengan skor 2-0 lewat gol yang diciptakan dua-duanya oleh Muhammad Ramadan Sananta. Dan pemirsa, kami akan kembali ke studio, tapi tentunya setelah commercial break berikut ini. Rizky Ridho, karena ini adalah area yang berbahaya, area yang sangat vital. Sedikit kesalahan bisa berujung pada eksekusi penalti. Tendangan penjuru keempat kalinya. Oh! Hati-hati Indonesia. Gol tadi diciptakan oleh Anand Yot Sangwal tadi lewat tendangan penjuru atau memanfaatkan tendangan penjuru sundulan yang sangat-sangat tepat, Bung Maruf. Situasi para pemain kita belum sepenuhnya fokus ya untuk melakukan organisasi menjaga barisan belakang. Kita lihat karena eksekusinya juga sangat baik, melengkung dan kemudian muncul dari lini kedua ya. Tidak diduga sama sekali. Kita lihat Anand muncul tanpa pengawalan. Sangat bebas tadi Anand Yot Sangwal, melompat lebih tinggi dibanding para pemain Indonesia lainnya dan menyundul lebih bebas dan sangat leluasa untuk meluncur di sudut kanan bawah penjaga gawang Hernando Ari Sutariyadi. Indonesia masih unggul 2-1. Anak-anak Garuda, semoga saja wasit Matar Al-Hadli Qasim membunyikan peluit, tapi masih berlangsung lama. Rizky Ridho ke belakang pada penjaga gawang Hernando Ari, dikejar dua pemain Thailand, tendang jauh ke depan, belum selesai, angkat tinggi Irfan Johari, jatuh kembali penjaga gawang Sokorwit, usaha melakukan tekanan dari Bung Sakon, dikejar, kita lihat. Oh, umpan ke depan, ada Yot Sakon, gagalkan Indonesia tadi. Oh! Alhamdulillah, Indonesia merebut medali emas untuk pertama kalinya. Oh, nampaknya belum. Oh, belum.
sebuah pelanggaran. Nampaknya kita mendapatkan prank dari wasit asal Oman, yaitu Matar Ali Al-Habni Qasim. Belum selesai ternyata, hanya sebuah prank dari wasit. Hong Sakon angkat tinggi, berdua, hati-hati Indonesia. Hong Sakon sendirian. Lepas dari pengawasan pemain Indonesia, Yon Sakon disamakan kedudukan di sisa waktu babak kedua. Protes. Apa yang terjadi? Yon Sakon mampu menaklukkan penjaga gawang Hernando Ari Sutaryadi di sisa waktu babak kedua yang sangat krusial. Sangat disayangkan, sungguh sangat disayangkan Bung Maruf. Ya, ini situasi padahal ini tinggal menunggu hitungan detik. Kita saksikan. Gagal tadi pemain Indonesia untuk menghalau tadi pergerakan dari Yon Sakon. Rio Fahmi. Gagal tadi Rio Fahmi. Dan sangat bebas Yon Sakon, Bung Maruf. Bebas, keras, dan memang tinggal berhadapan tadi dengan penjaga gawang. Ya, tadi kita juga sempat melihat bahwa pemain Indonesia sempat melakukan selebrasi, official sempat melakukan selebrasi. Apa yang sesungguhnya terjadi? Oh, selebrasi di bench ya. Jauh selebrasi dari Ya. pemain Thailand. Dan juga sempat ada protes ya. Dan berakhirnya sudah pertandingan babak kedua dengan skor 2-2. Dengan demikian pertandingan ini harus dilanjutkan dengan Pemirsa, drama terjadi di final kali ini. Hujan kartu kuning dan juga 4 gol tercipta. Hampir saja Indonesia berhasil menutup pertandingan 2 kali 45 menit. Tapi apa mau dikata, gol balasan dari Yon Sakon di menit terakhir membuat kedudukan menjadi 2-2. Tentunya pertandingan akan dilanjutkan dengan perpanjangan waktu 2 kali 15 menit untuk menentukan siapakah peraih medali emas di SEA Games Kamboja 2023. Dan kita berharap fokus tetap ada bagi para pemain Garuda Nusantara untuk bisa menuntaskan dahaga gelar yang sudah 32 tahun lamanya kita menantikan medali emas di cabang olahraga sepak bola. Baik pemirsa RCTI, kembali saya akan mengajak Anda menyaksikan jalannya pertandingan sepanjang waktu bersama dengan Bung Hani Ahai Gunawan dan juga Bung Maruf El-Robi. Silakan Bung Ahai. Ya, terima kasih Bung Tio. Pemirsa RCTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara, pertandingan harus dilanjutkan dengan 2 kali 15 menit karena di pertandingan babak pertama dan babak kedua pertandingan berakhir imbang 2-2. Gol Thailand tadi lewat Yon Sakon diciptakan di menit-menit atau di detik-detik terakhir babak kedua berlangsung. Sangat disayangkan. Tentu saja dengan 2-2 ini pertandingan lebih banyak diwarnai dengan mental, Bung Maruf. Betul, apalagi kalau di kubu dari Indonesia beberapa pemain utama, terutama pemain yang memiliki naluri menyerang sudah ditarik keluar. Ramadan Sananta, Witan Sulaiman tadi sudah ditarik keluar. Lini tengah kita juga berkurang secara kekuatan. Dewangga harus digantikan tadi. Semoga saja mental para pemain sudah tetap kuat di sisi tenaga yang mereka miliki saat ini. Ya, kita terlepas kita lihat sangat baik Irfan Johari. Irfan Johari mencetak gol
Terjadi perkelahian di antara kedua kesebelasan. Namanya manajer timnas Indonesia yang terkena pukulan, Sumardi ya, Pak Sumardi, polisi itu. anggota polisi. Oh, Sangat segala solid apa yang dilakukan oleh tim dari Thailand. Terlepas tadi Song Chai berhasil dimanfaatkan oleh Irfan Johari dengan chip yang sangat indah bermalu. luar biasa, chip yang sangat cantik, sangat baik tadi. Mental yang sangat dingin diperlihatkan oleh Irfan Johari untuk bisa memberikan gol yang sangat-sangat indah. Sungguh cantik kamu hari ini, Irfan Johari. Mampu menciptakan gol yang sangat-sangat baik sekali. Fantastis, sungguh ajaib Bung Maruf. Kita masih belum bisa melihat apa yang sesungguhnya berawal dan terjadi, tapi yang pasti manajer Indonesia Bapak Sumardi tadi mendapatkan perlawanan yang tidak pantas dari para tim Thailand. Ya, tadi sebenarnya sempat ada insiden, termasuk juga manajer tadi sempat terjatuh sehingga mengalami pendarahan dan memang sempat ada kekerasan sepertinya. Yang mendapatkan panggilan dari wasit untuk bisa diberikan kartu merah. Siapa yang akan diberikan kartu merah oleh wasit? Koma. Oh, justru Koma yang mendapatkan kartu merah dan penjaga gawang. Ofisial dari Thailand juga akan mendapatkan Kartu. hadiah dari wasit. Dan sekarang mendapatkan panggilan. Kartu merah. 2 orang dari ofisial Thailand. Sama saja dari tim Indonesia. Kosudra. Oh, bukan. Masih mencari manajer. Memang pertandingan berlangsung sangat panas. Inilah manajer Indonesia, Pak Marji. Apakah dia yang mendapatkan kartu merah? Kita belum tahu ya siapa yang mendapatkan kartu merah. Nah, dia justru yang menjadi korban. Protes dari Eko Purgianto. Berusaha menenangkan semua pihak dari wasit asal Oman ini. Ya, ini juga komunikasi yang cukup bagus ya, wasit kemudian dengan Ya, wasit ini semua keempat, mengecek betul, satu persatu. memastikan dan kemudian mencoba untuk menenangkan. Ini adalah perlunya wasit keempat yang memang dia atau wasit cadangan yang memang dia harus bisa melihat bagaimana situasi
yang berada di ruang ganti dan dia bisa memberikan saran kepada wasit apa yang harus dilakukan. Arahan dari wasit Matar Ali Al-Hatmi Qasim dari Oman untuk kedua kesebelasan, khususnya kepada pelatih agar bermain lebih sportif lagi, lebih fair play lagi, karena memang pertandingan berlangsung agak panas. Terutama terkait selebrasi ya, selebrasi di ruang ganti, selebrasi untuk para pelatih, official, kemudian pemain juga tidak terlalu melewati ya, tidak melewati di bench yang pemain lawan siapapun itu, karena tadi dipancing dengan selebrasi yang dilakukan oleh pemain Thailand yang mereka melakukan selebrasi lewat di depan dari bangku cadangan timnas Indonesia. Dirawat masuk menggantikan Soponwit. Dirawat menjaga gawang yang tampil ketika timnas Thailand menghadapi Vietnam. Gawang yang memiliki postur sangat tinggi, 190 cm. Menggantikan Song Chai pemain belakang untuk menggantikan posisi penjaga gawang Soponwit. Sekarang 10 melawan 10 dengan skor 3-2 buat Indonesia. Chanarong kini umpan panjang jatuh dalam pelukan penjaga gawang Hernando Ari Sutariyadi. Marcelo Ferdinand usai didekati oleh Chanarong. Bagas, oh sangat baik Irfan Johari, masih Irfan, terlalu lama Irfan. Harusnya bisa memberikan bola tadi ke sisi kiri tadi. Chanarong kini kuasai bola, langsung ke depan. Apakah tidak offside? Offside nampaknya dirasa. Ya, kita belum tahu siapa yang diganti dari kubu Thailand untuk menggantikan posisi dari Soponwit Rayat dari ketika Sonchai yang tadi keluar ya. Oh, dirasa offside tadi. Hernando Ari Sutariyadi gagal memberikan bola bagus tadi ke Irfan Johari karena memang sangat jauh. Sakon, Tasit, Sakon, umpan ke belakang, lepas saja pada Hernando Ari, bisa dikejar kita lihat oleh Sakon, umpan tinggi, sangat baik Fajar. Kontrol Marcelo Ferdinand. Offside Fajar. Tendangan bebas. Thailand, Jonathan Kambi. Oh, tengah kosong kita lihat tadi. Sakon. ya tengah mungkin akan menjadi salah satu perhatian setelah tadi Komang mendapatkan kartu merah, dan kita tahu bahwa Komang menjadi salah satu pemain penting sejak dia bergeser dari pemain center back kemudian menjadi gelandang bertahan. Kosong kita lihat Marcelo Ferdinand. Hati-hati Indonesia. Lepas tadi serangan balik dari Thailand. Ada Chanarong di tengah, Anand bisa dikejar oleh Marcelo Ferdinand. Sudah habis Marcelo sepertinya. Sakon, masih Sakon berputar-putar ke belakang kepada Purachet. Irfan Johari, tidak jelas tadi dilakukan oleh Irfan Johari siapa yang hendak diberikan, apakah Marcelo Ferdinand ataukah juga Fajar Fatur Rahman. Sakon, Irfan Johari, Ananda tadi sangat baik. Oh, terlepas. Pelanggaran. Kartu kuning. Oh, kartu merah. Kartu merah. Jonathan Kambi kartu merah. Ya.
dan menjadi situasi dan kondisi yang bagus buat Indonesia sesungguhnya, Bung Maruf. Iya, karena kita lihat memang cukup tinggi ya. Jonathan Kamdi sudah tertinggal, mengangkat kaki mengenai kepala dari Rio Fahmi. Balasan setimpal untuk Kamdi yang ketika di final bagaimana dia membuat pemain Indonesia mendapatkan kartu merah. Ini adalah laga terakhir untuk Jonathan Kamdi kalau memang dia konsisten dengan apa yang dikatakan bahwa final menghadapi Indonesia jadi laga perpisahan. Tentu saja ada keistimewaan di pertandingan bawah waktu. Kita bisa menambahkan satu pemain dari 5 pemain pergantian di waktu normal. Namanya Muhammad Haikal digantikan. Ini sangat penting, Bung Maruf, dengan tenaga baru. Tapi Thailand juga memiliki pergantian tentunya nanti. Iya, tapi perubahan yang cukup menarik yang dilakukan oleh Coach Indra ya, menarik Haikal tadi, dan mungkin Rio yang akan menempati posisi dari Haikal dan lebih memperkuat di lini tengah. Butuh pemain yang memang lebih punya energi dan tentu lebih pemain yang punya kreativitas ya dalam situasi seperti ini. Rio Fahmi, Beckham, bebas Beckham, siapa yang dia langsung umpan cepat kepada Marcelino Ferdinand, masih Marcelino. Oh, tendangan penjuru pastinya. Mereka pun sudah sangat keletihan, Bung Maruf. Ya, sangat berani duel yang dilakukan oleh Marcelino. Sangat cerdik ketika dia coba terus menekan tadi. Tapi umpan terobosan yang dilakukan atau diberikan oleh Beckham sangat baik sekali. Memberikan motivasi di pinggir lapangan Coach Indra untuk perpanjang rekor dia atau memperbaiki catatan dominasi dia ketika bertemu dengan timnas Thailand di semua ajang ketika dia menjadi pelatih, terutama di kelompok umur. Tendangan penjuru yang pertama di babak panjangan. Oh, sangat baik. Beckham di kotak penalti, wilayah berbahaya. Itu langsung kan. Oh, benar. Oh, tidak. Offset nampaknya, Bung Maruf. Oh, luar biasa, sangat menegangkan. Luar biasa menegangkan pertandingan ini, Bung Maruf. Pertandingan yang sangat-sangat epik. Sesungguhnya Indonesia Thailand adalah dua raja Asia Tenggara dahulunya, Bung Maruf. Betul. Dan Vietnam kembali muncul atau kemudian Vietnam baru muncul untuk mengganggu dominasi dari Thailand dan Indonesia. Fajar pelan saja kepada Beckham. Oh, maju ke depan kita Rio Fahmi. Masih Rio Fahmi kotak penalti yang sangat berbahaya. Fajar shooting dan Fajar! Alhamdulillah! Oh Tuhan! Oh Tuhan! Terima kasih Tuhan telah memberikan putra-putra terbaik untuk melawan Thailand di laga yang sangat penting ini dengan mengirimkan atau memberikan kami seorang Fajar untuk menciptakan gol yang sangat penting untuk bisa mengubah skor menjadi 4-2, Bung Maruf. Syukur alhamdulillah. Ya, Fajar medali Indonesia mulai terlihat di depan mata. Sebuah gol yang sangat luar biasa. Gol yang indah diciptakan oleh Fajar. Dia boleh terisolasi sepanjang pertandingan. Dia boleh terkunci. Dia boleh seperti kelelahan. Tapi kita saksikan bagaimana kecerdasan tembakan yang selama ini menjadi ciri khas dari Fajar membuat Indonesia unggul dengan agregat 2 gol. Rio harus mendapatkan apresiasi. Asis yang luar biasa. Tembakan yang mematikan dari Fajar. Dan kita harus bersiap mengangkat medali. Gol kelima Fajar, Muhammad Fajar Fatur Rahman, putra biak Papua yang menendang sangat-sangat sempurna, sungguh ajaib. Oh Tuhan, terima kasih, alhamdulillah untuk bisa memperbesar keunggulan Indonesia atas Thailand menjadi 4-2, semakin memperbesar keunggulan atau kesempatan kita untuk bisa meraih medali emas. Semoga aja, insya Allah, amin, amin. Perjuangan masih terus berlanjut. Indonesia kini melakukan tekan. Pengaruh jadwal yang terbilang cukup padat juga. Dan tidak ada cooling break. Dan ini pertandingan sangat seimbang. 9 lawan 9 seimbang, 9 lawan 9, Bung Maruf. Ya, karena satu pemain kita keluar tadi ya. Tapi bagaimana pemain Thailand berusaha? Oh, namanya pemain Thailand 8. 8, karena tadi ada satu pemain yang tadi dikipas-kipasin tuh. Ya, Chan Pongkol tadi. Ferrari, Fahmi. Umpan panjang pada Hernando, berusaha dikejar oleh Canaro. Umpan panjang sangat baik, kita tadi lihat Hernando jatuh di kaki pemain tengah Indonesia, sangat leluasa. Kita lihat Ananda Alif, Rizky Ridho, umpan panjang. Marcelino Ferdinand masih berlari cepat, kita lihat Rio Fahmi berusaha dikejar oleh Apisit. Kembali kepada Marcelino Ferdinand, wilayah yang sangat berbahaya. Oh, Ferdinand, shooting, oh tidak bro, oh Ananda Alif, tidak. Turun ke bawah, kita lihat tadi Anan, Yotsakon, gagal Yotsakon.
Oh, berhasil diselamatkan sangat baik oleh Irfan Johari. Praset sampai sudah keluar lapangan pertandingan. Menyisakan 2 menit lagi pertandingan babak kedua ini, Bung Maruf. Oh, sangat baik kita lihat Irfan Johari. Tidak apa-apa Irfan Johari, berbaringlah lebih lama untuk menikmati rumput Stadion Nasional Olimpik. Pelanggaran tadi dilakukan kita oleh Ponsakon untuk menghasilkan tendangan bebas Indonesia. Tendangan bebas, nampaknya pelanggaran dilakukan. Oh, nampaknya Anan dan kartu merah nampaknya. Ya. Oh, terasa kartu merah. Luar biasa. Ya, sudah bisa dipastikan. Saya berani memastikan. Indonesia akan bisa membawa pulang medali emas. Semoga saja harapan saya terkabul, Bung Maruf. Ya, karena kita sekarang dalam situasi unggul dengan 4-2. Unggul dari sisi jumlah pemain. Tinggal sisa-sisa waktu. Hanya hitungan menit lagi. Indonesia kemungkinan besar akan mendapatkan medali emas. Mengakhiri dahaga 32 tahun sejak terakhir kali di 91. Kita lihat bagaimana Indonesia, Marcelino Ferdinand mengambil tendangan bebas. Nampaknya harus diulang. Nunggu Peluit dari wasit. dibiarkan lemparan ke dalam tadi. Asal Oman. Yang dalam sejarahnya wasit ini memang sangat tegas. Betul. Salah satu buktinya adalah di AFF semifinal Singapura Indonesia leg kedua dengan 3 kartu merah dihadiri untuk pemain Singapura saat itu. Dan sekarang kita lihat juga bagaimana ketegasan juga, betul. Ketegasan wasit asal Oman ini, Bung Maruf. Belakang kita lihat tadi Beckham Putra Nugraha. Rizky Ridho, umpan panjang ke depan. Oh, sangat baik. Peluang tadi nampaknya ada Apasit, maksudnya Apisit. Jatuh di kaki Puraset. Serangan balik. Hati-hati Indonesia. Hati-hati, jangan hamil sekali. Ferrari belum keluar, sangat baik. Kosong kita lihat Irfan Johari berdiri sangat bebas. Umpan cepat. Fajar Fatur Rahman. Masih Fajar. Oh, sendirian kita lihat. Dan oh, tidak gol tadi. Siapa lagi? Beckham. Sangat bebas. Dan alhamdulillah mampu mencetak gol kelima buat Indonesia. Pemain asal Persib Bandung ini benar-benar seperti menuntaskan perlawanan dari Thailand. Sudah bisa dipastikan, insya Allah Indonesia akan mampu membawa pulang medali emas untuk pertama kalinya dalam 32 tahun. Sebuah proses gol yang sangat-sangat indah, fantastis. Alhamdulillah, sungguh ajaib, Bung Maruf. Malam yang indah, malam yang bersejarah, malam yang membuktikan bagaimana kualitas sepak bola Indonesia. Garuda Muda menunjukkan bagaimana mereka bisa terbang tinggi. Sempat mendapatkan situasi yang sulit, mendapatkan kondisi yang tidak mudah. Tapi sekarang bagaimana menunjukkan bahwa Thailand berada di bawah Indonesia. Gajah Putih diterkam oleh Garuda. Luar biasa penampilan dari timnas Indonesia, Garuda Muda. Oh, nampaknya pertandingan telah berakhir. Alhamdulillah, Indonesia menang 5-2 atas Thailand pada final SEA Games ke-32 langsung dari Stadion Nasional Olimpik Kamboja. Tentu saja ini adalah pertandingan yang sangat-sangat luar biasa. Benar-benar bisa menuntaskan dendam Indonesia atas Thailand karena pernah dikalahkan di SEA Games 97. Saat itu bagaimana Kurnia Sandi, Hames Tencuari, Hairil Anwar, Robin Darwis, Kurniawan Wijilianto, Kapten Kesebelasan Fahri Husaini, kita lihat Ansari Lubis, Widodo Cahyono Putro tidak mampu mengalahkan Thailand. Padahal saat itu final berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, stadion yang menjadi keramat Indonesia, tapi dikalahkan Thailand lewat adu tendangan penalti. Dan pertandingan ini juga menjadi sejarah bagaimana Indonesia lewat tendangan adu penalti kalah lewat pemain dari Thailand dan Dusit. Dan kini Indonesia membayar dendam kekalahan tersebut. Dan di 2000 atau di 91 Indonesia berhasil mengalahkan Thailand di pertandingan adu penalti. Saat itu bagaimana pemain Indonesia Toyo Haryono, Sudirman,
Peril Raymond Hatu, Maman Suryaman, dan juga Widodo, Rocky Putirai, Bambang Nurdiansa, bagaimana benar-benar menjadi pahlawan buat Indonesia, bagaimana Peri Sandria saat itu menjadi penyelamat Indonesia untuk bisa mencetak kemenangan lewat adu tendangan penalti. Ya, inilah peraih medali emas di cabang olahraga sepak bola putra SEA Games Kamboja 2023. Dan tentunya 32 tahun lalu, tepatnya di tahun 1991, Indonesia berhasil mendapatkan medali emas. Dan mungkin banyak pemirsa RCTI, pecinta sepak bola, pecinta timnas Indonesia yang saat itu belum lahir. Dan kita bersyukur, alhamdulillah kali ini merasakan sebuah momen yang akhirnya berputar kembali untuk hidup kita di 30 tahun kemudian di tahun 2023. Kita merasakan momen ini, Bung Maruf. Ya, momen yang sangat mahal, momen yang sangat langka. Karena itu ini adalah kesempatan terbaik untuk melihat salah satu sejarah yang baik untuk sepak bola Indonesia. Dan Indonesia layak mendapatkan itu dengan setelah semua yang dirasakan dengan kondisi sepak bola Indonesia. Ya, semoga ini menjadi satu hal baru, awal mula kebangkitan sepak bola Indonesia, karena kita masih mulai banyak agenda, Bung Maruf, tentunya ke depannya ada Piala Asia, kemudian kita juga berharap Piala AFF yang sudah lama kita inginkan tapi tak kunjung datang ke tanah air, semoga bisa kita capai atau kita dapatkan di kemudian hari nanti dengan sebuah semangat baru, seperti yang katakan step by step. Satu hal, barrier pertama sudah berhasil dipenuhi, berikutnya ada step kedua. Betul, dan itu yang paling penting ya. Jadi barrier itu akan menjadi salah satu, seperti orang bilang bahwa kadang ketika bicara di level yang lebih tinggi, mentalitas juara itu sangat penting. Dan ketika kita tidak pernah mendapatkan mentalitas itu, maka akan sangat sulit untuk bisa mendapatkan momen juara itu. Nah, sekarang ketika kita sudah mendapatkan mentalitas juara, kita sudah merasakan momentum juara, tentu akan ada peluang yang lebih besar lagi, dan harapan kita akan bisa selalu merasakan gelar juara. Ya, saya minta apresiasi untuk seluruh pemain dan pelatih ya. Tapi kalau boleh memilih dari kacamata Anda, pemain mana yang pantas dijadikan pemain yang paling stabil, paling konsisten sejak awal SEA Games hingga partai final ini? Pemain yang sekarang jalan di urutan pertama adalah pemain yang paling stabil, Rizky Ridho, pemain yang memang layak untuk menjadi leader, pemain yang syarat pengalaman bersama dengan timnas Indonesia, bersama dengan Persebaya Surabaya, dan layak dia mendapatkan kalungan medali emas pertama. Dan dia sekarang menjadi leader, menjadi bagian dari sejarah untuk sepak bola Indonesia. Kita juga harus memberikan apresiasi kepada Marcelino, muda, pengalaman, dengan jam terbang, sekarang bermain untuk salah satu klub Eropa, sangat tenang berada di lapangan dan tidak mengecewakan, meskipun tadi beberapa kali agak membuang peluang. Ya, bermain di klub Dense di Liga Belgia, kemudian juga ada Arhan Pratama, pemain juga bermain di Liga Jepang, juga tidak tampil tapi tentu memberikan hal yang sangat luar biasa di partai semifinal. Ramadan Sananta, ya, Ewako. Betul sekali, pemain PSM Makassar yang tentunya juga memberikan 5 gol, masuk Fajar Fatur Rahman mendapatkan pelukan dari Menpora, bahwa memang golnya tadi membuat diri juga mencatatkan diri menjadi top scorer ya, bersama dengan pemain Win Fantum dan juga Ramadan Sananta. Ya, satu pemain yang menurut saya juga harus mendapatkan apresiasi adalah Witan Sulaiman, karena dia sudah sering merasakan bagaimana tidak mendapatkan gelar juara setelah berkali-kali ke final, tapi untuk di level yang memang lebih tinggi, kalau AFF dia sudah merasakan itu. Ya, dan rotasi sangat baik dilakukan oleh pelatih sehingga kebugaran pemain tadi terlihat ya, mereka siap bertarung 120 menit. Betul, termasuk pergantian-pergantian yang dilakukan juga berlangsung dengan sangat baik ya. Ketika Rio Fahmi masuk, bagaimana energi yang diberikan. Ketika kemudian tadi penampilan Irfan Jauhari agak lambat di awal, agak panas ketika baru masuk, tapi begitu memasuki babak kedua sampai babak perpanjangan waktu, babak pertama sampai perpanjangan waktu babak kedua, dia melakukan dengan sangat baik dengan kecepatan yang dimiliki. Ya, semua pemain berkontribusi dengan porsinya masing-masing. Dan kita lihat juga Alfian Dewangga ini bermain sangat baik sebagai seorang defensive midfielder, memberikan roh, memberikan irama permainan ketika transisi bertahan dan menyerang. Betul. Salah satu yang menurut saya agak menonjol adalah kemampuan dia ketika dia bisa bermain dalam beberapa posisi. Orang awalnya memprediksi bahwa Dewangga akan bermain di sisi kiri menggantikan posisi dari Arhan. Tapi justru Coach Indra Safri mengambil keputusan lain, memasukkan pemain yang minim pengalaman untuk tampil di laga final, Haikal. Dan ternyata Haikal awal-awal sempat agak gugup, awal-awal sempat beberapa kali kecolongan, tapi pelan-pelan dia bisa beradaptasi. Bima Sakti, kita tahu bagaimana dia bersama dengan timnas U16 ya, mendapatkan gelar juara, legenda sepak bola Indonesia. Kurniawan yang tadi diulang-ulang oleh Bung Hadi Ahai Gunawan, sekarang
dia merasakan gelar juara dari kursi pelatih. Coach Yayan Tumena. Betul. Kita lihat memang nih kinerja kerjasama ya dari para mantan Primavera. Betul. Yang ada di belakang Coach Indra Safri berhasil memberikan motivasi dan tentunya sebuah hal positif. Gelar ketiga bagi Coach Indra Safri setelah AFF U19 di tahun 2013, AFF U22 di tahun 2019, dan kali ini medali emas SEA Games Kamboja yang memang kita tunggu-tunggu, dan akhirnya memang di awal SEA Games dilakukan, Indonesia tidak diunggulkan. Justru kita lihat bagaimana grup B, grup yang sulit diprediksi. Orang mengatakan, pengamat sepak bola dunia di Asia Tenggara mengatakan bahwa juara akan dari grup B. Tapi ternyata dipatahkan hari ini. Iya, dan memang orang meragukan karena menganggap bahwa Indonesia terlalu mudah grupnya, takut khawatir telat panas karena memang lawan-lawan yang dihadapi tidak terlalu kompetitif. Tapi begitu berhasil mengalahkan Vietnam, maka prediksi itu mulai bisa terpatahkan. Ya, baik pemirsa, kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya di Olympic Stadium Phnom Penh di malam hari. សូមអញ្ជើញក្រុមឈរដើម្បីគោរពទង់ជាតិនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី Ladies and gentlemen, the closing ceremony of basketball has come to an end. Thank you so much for your attending from the beginning till the end. We wish you all the best and goodbye. Thank you so much. លោកស្រីនៅនៅទេសចរទីគោរពនៃជាទីលោកស្រីពិធីបတ်ពាក់មេដាយលើប្រភេទវិញ្ញាសាចាបាល់ទាត់បរិបទនៅពេលនេះគឺបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យយើងខ្ញុំបានជាក្រុមការងារនៃសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជា Ya pemirsa, baru saja kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang di Olympic Stadium. Sebuah momen yang ditunggu-tunggu oleh seluruh pecinta sepak bola Indonesia. Sekali lagi terima kasih untuk tim U22 Indonesia yang berhasil memberikan medali emas untuk Indonesia di cabang olahraga sepak bola putra.